sih nih orang datang-datang tiba-tiba ngomong kayak gitu. Ya padahal aku juga diem gitu kan, kenapa gitu harus aku gitu kan. Aku di situ ya udah aku kayak diem, tapi nggak tahu kenapa tiba-tiba aku nangis. Ya sedih sih, dulu aku jadi rusak, kena air mata. Aku cengeng sih ya, di sekolah sering nangis. Aku nangis dan kayak ada satu perempuan nanya kenapa Vira nangis gitu kan. Aku udah males buat menjawab. Temen aku yang di pinggir kayak ngasih tahu. Nah dibilangin lah ke guru, dan yang ditegurnya tuh ya, yang ditegur itu cuma dia gitu. Kasian sih ya, dibilangin ke guru gitu kan, terus dia suruh minta maaf. Dan kayak apa ya, kayak nggak ikhlas. Ya udah sih, aku juga nggak rugi kalau dia gak minta maaf kan, bukan salah aku juga. Ya udah ya gitu pokoknya. Sedih banget sih. Nah aku naik ke kelas 8. Di kelas 8 lumayan temen-temennya, kayak apa ya, temen-temennya tuh kayak ya lumayan lah segitu mah. Cuman ya masih sih kayak di kelas 8 tuh bisa kebilang aku tuh dijadiin jadi aku bisa bilang mereka tuh BTB ke aku, karena kalau ada butuhnya ya pasti ke aku. Apalagi kalau apalagi kalau pelajaran seni budaya itu udah, kalau udah nyuruh disuruh ngegambar sama gurunya. Aku kan apa ya, orangnya kayak Firan sampai kalau udah disuruh ngegambar sama guru seni budaya itu ya, kalau disuruh ngegambar aku pasti ngegambarin buat 3 orangan. Karena aku tuh orangnya apa ya, kayak Firan tolong dong gambarin. Aku tuh paling nggak bisa kayak bilang nggak, gambar aja sendiri gitu tuh. Aku nggak, paling nggak bisa. Dan aku kayak ya udah aku gambarin paling banyak 5 kalau nggak salah, 5 orang, nggak tahu 4 aku gambarin. Nah ya mereka baik gitu kan kalau lagi gitu. Cuman giliran aku yang butuh gitu, kalau kayak Tika apa kan, sebelum nanya ke guru aku pasti nanya dulu lah ke temen. Cuman pasti mereka tuh kayak jawab bentar. Aku juga masih bingung kayak apa ya, ya udah gitu. Kayak mereka tuh nggak mau buat ngejelasin lagi ke aku gitu kan. Tapi ya udahlah, gak apa-apa, aku nunggu aja sampai habis pelajaran. Jadi tugas itu bisa di PR-in, jadi aku bisa cari ke Google caranya. Tapi kelas 8 mendingan lah ya, teman-temannya sampai naik kelas 9. Walaupun kelas 9 itu temennya balik lagi sama kelas 7, tapi ada 5 orang yang emang baik sama aku. Jadi apa ya, kayak bukan gengsi apa ya, ya pokoknya sering berenam lah pokoknya sama aku selama 1 tahun sampai aku lulus SMP. Keinginan aku sih kayak dari aku udah lulus SD gitu sampai waktu itu aku udah lulus SMP, keinginan aku pengen kayak tetap masih akrab sama teman-teman aku gitu, masih punya kontak, masih kontekan gitu kan, masih punya ya pokoknya masih punya kontaknya, masih sering main bareng gitu kan. Tapi aku nggak bisa kayak gitu. Kayak makanya waktu aku sekarang udah masuk SMA tuh kayak di status teman-teman aku kayak masih akrab banget gitu sama teman SD-nya gitu kan. Aku juga pingin sih sebenarnya kayak gitu, tapi ya takdirnya udah kayak gini, ya udah sih aku mau terima aja. Lagian aku juga udah terlanjur sakit hati sama mereka. Ya kenapa sih sikap mereka harus kayak gitu selama 9 tahun sama aku. Aku cuma mau bilang makasih sama 5 orang ini, sama temen aku 5 orang ini. Ada Ulan, Safa, Natasha, Firda, sama Gina. Itu bener-bener apa ya, Iman itu kayak buat mereka tuh bisa ngebuktiin ke aku, kayak nunjukin kalau aku tuh masih bisa punya temen kayak mereka gitu, yang orangnya tuh yang ngakak,
nggak pemalu gitu, kayak nggak tau malu. Ya udah, karena sikap mereka gitu ya udah mereka tunjukin ke orang lain juga kayak gitu gitu. Makasih bang, makasih buat mereka. Ya bikin 1 tahun terakhir di SMA aku nggak sedih-sedih amat gitu. Aku di kelas 9 jadi banyak ketawanya bareng-bareng mereka gitu. Itu pengalaman aku dari SD sampai SMP lulus, pengalaman menyedihkan bener-bener. Apa ya, kadang aku juga kalau misalnya curhat nih sama saudaraku sampai bilang, Cak gitu amat sih, kasihan gitu kan, kayak sampai ya Allah bisa banget gitu aku nahan sesabar ini selama 9 tahun. Aku cuma mau ngasih tahu buat teman-teman yang nonton video aku yang ini, stop bully. Kalian jangan pernah buat ngebully teman kalian sendiri. Kalau teman kalian ada yang pendiam, ajakin. Kalau ada yang males, ajakin biar mereka nggak males. Boleh pilih-pilih teman, tapi jangan berlebihan gitu. Kayak pilih-pilih teman juga, apa ya, kayak yang pendiam sama kalian dijauhin, jangan. Kayak malah mereka tuh harus dirangkul gitu sama kalian biar mereka tuh bisa berubah juga gitu kan. Kalau oh iya, masa teman aku rajin, aku malas-malesan gitu. Jadi aku mau ngasih tahu nih ke kalian, pembulian itu ada 4 jenisnya. Ini aku udah ngeringkas juga, aku udah cari-cari. Yang pertama, bully secara verbal atau yang disebut dengan kata-kata. Bully ini paling sering dilakukan secara tidak sadar karena bully ini seperti nama julukan buruk, celaan, fitnah, yang gitu-gitu pokoknya. Kata-kata yang gak pantas buat disebutin ke kita lah ya. Yang kedua ada bully fisik. Bully ini melibatkan kontak fisik antara pelaku dan korban yang mau secara langsung ataupun tidak langsung. Bullying ini seperti menendang, memukul, ya gitulah pokoknya ya, yang kayak main tangan gitu kan. Tiga ada bully secara rasional. Bully secara rasional atau disebut dengan hubungan pertemanan. Bully ini melibatkan banyak pelaku, biasanya dilakukan per kelompok, seperti melakukan pengabayan, pengecualian, dan penghindaran. Dan yang keempat ada bully elektronik. Bully ini kayak ngirim kata-kata nggak pantas atau gimana ya, kayak bully ini kayak ngirim kata-kata kasar atau ngirim gambar-gambar yang aneh ke kita lewat SMS atau apa gitu. Bullying itu kayak gitu. Nah jadi itu 4 macam bully. Awalnya sih aku juga nggak ngeh gitu ya kalau ternyata aku tuh korban bully, termasuk korban bully. Jadi aku tuh kemasuk dibully secara verbal dan rasional. Jadi pokoknya pesan dari aku, jangan pernah ngebully sih. Lagian ngapain juga kan kita cari musuh. Kita kan ke sekolah buat senang-senang, bukan buat senang-senang sih, yang lebih tepatnya kan buat nyari ilmu, tapi sekalian juga kan kita buat cari temen biar bisa bersosialisasi juga kan. Jadi ngapain juga kan ngebully. Dan kalian harus ingat kalau orang yang dibully itu bener-bener bakalan inget muka mereka, terus perilaku mereka yang pernah mereka lakuin ke si korban. Kayak aku udah berapa tahun tapi aku masih ingat muka mereka, terus mereka ngelakuin apa aja ke aku masih ingat. Ya pokoknya kalian jangan pernah ngebully, oke? Okay? Kenapa jadi ini aku berpikiran kalau aku tuh sekolah langsung ke SMA, karena di SMA tuh bener-bener kayak karena aku di kelas termasuk yang paling muda ya, aku kan lahir 2005 tapi aku udah SMA. Tuh mereka tuh kayak kalau misalnya ada kata-kata yang aku nggak tahu dan emang ya udahlah nggak usah tahu aja gitu. Ada teman-teman aku tuh kayak udah jangan udah yang mending sama sih ngomong kayak udah jangan, nggak usah tahu aja, ntar juga kamu tahu sendiri gitu kan gitu. Terus kalau misalnya kayak aku nggak ngerti
aku tuh orangnya suka lebih nanya dulu ke teman. Jadi kalau misalnya aku benar-benar gak ngerti terus aku nanya ke guru, kayak ntar di sananya aku nggak memperhatikan gitu. Jadi aku nanya dulu ke teman, udah sedikit paham baru aku nanya lagi ke guru. Temen aku di SMA benar-benar sabar kalau ditanya sama aku, soalnya aku kan orangnya kalau udah 3 kali atau 2 kali aku baru paham. Mereka ya terus ngulang gitu, terus ngejelasin. Ya mungkin karena SMA pemikirannya udah dewasa juga kan, kayak mereka mikir apa sih, kan aku sekolah buat nyari ilmu, buat belajar, terus di sekolah ngapain juga harus nyari musuh gitu kan, harus ya gitulah pokoknya mah, ngapain juga harus nyari musuh, lagian punya musuh tuh pusing kan, bikin kita pusing. Ya mereka kayak mikirnya kayak mungkin lebih banyak temen lebih asik gitu kan, gitu. Segitu aja cerita atau pengalaman aku selama 9 tahun yang menyedihkan. Makasih buat kalian yang nonton video ini sampai akhir. Udah mau dengerin ocehan aku. Pokoknya aku mau ngasih tahu ke kalian, stop bully, karena ya nggak baik buat si korbannya gitu. Pokoknya stop bully. Terima kasih udah nonton sampai akhir. Aku mau ngasih tahu satu lagi ke kalian, informasi penting banget. Mau ngasih tahu ke kalian satu informasi, ini tuh penting banget informasinya. Jangan lupa subscribe channel aku. Di bawah ada tanda merah, kalian bisa klik bacaannya subscribe, kalian klik sampai jadi abu-abu, dan jangan lupa nyalain loncengnya. Jangan lupa juga like dan share ke teman-teman kalian. Terus kalian bisa komen aku harus bikin video apa lagi, semoga kalian suka. Oh iya, kalian bisa ambil sisi positifnya aja ya dari video ini. Oke, segitu aja. Thanks for watching. Bye bye.